wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Kita sebagai masyarakat Indonesia sebagian besar mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah anak-anak tahu kalau nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Baiklah, kita akan mengenal lebih jauh tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat menghasilkan beras. Padi dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu pertama-tama, padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air yang mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara, biji atau benih yang siap untuk dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh, berkecambah dan muncul ke permukaan. Bakal biji dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus di dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 sampai 130 hari. Setelah panen padi, gabah akan dijemur, kemudian ditumbuk atau digiling hingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam yang disebut dengan beras. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Isi dari bacaan di atas yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan tinggi. Pertanyaan yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman tersebut tumbuh antara 110 sampai 130 hari. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus di dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerah kalian semua pasti juga terdapat tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seperti mangga, pisang, seledri, tebu, dan yang lainnya. Coba pilihlah salah satu tumbuhan
tumbuhan tersebut yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Pertanyaan tersebut nantinya dapat menjawab semua rasa ingin tahumu. Kita sudah belajar tentang padi. Berikut adalah diagram tentang pertumbuhan padi. Berdasarkan diagrammu, bagian manakah yang paling penting, mengapa, dan apa dampaknya bila bagian tersebut bermasalah? Jadi, bagian yang paling penting adalah bagian yang kedua, karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan perkembangan yang selanjutnya. Dan apabila bagian yang kedua ini bermasalah, maka padi tidak dapat tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua yaitu menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah dapat menyebabkan banjir, dan apabila banjir maka tanaman padi tidak dapat tumbuh. Yang keempat yaitu menjaga saluran air agar tetap mengalir. Yang kelima yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Meningkatnya penduduk Indonesia juga akan meningkatkan penggunaan terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut, kemudian tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Berikut adalah 5 contoh pertanyaan. Kalian juga dapat membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan keingintahuan kalian. Contoh pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Contoh pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk di daerah pantai banyak yang menjadi nelayan? Contoh pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Contoh pertanyaan yang keempat yaitu, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan oleh penduduk di daerah pegunungan? Contoh pertanyaan yang kelima yaitu, mengapa di daerah dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya dimanfaatkan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai.
Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta sebagai perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Berikutnya, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Lalu, tambahkan pertanyaanmu ke daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang telah kamu pilih. Baiklah, sekian pembelajaran dari saya. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.